Selamat hari Minggu, apa kabarnya hari ini? Gimana nih yang di rumah? Baik kan? Sehat semua kan? Sehat dong kakak, berkat kuasa Tuhan hari ini kita sehat semuanya. Makanya hari ini kita akan sama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Oke, kita biar tambah semangat, kita akan angkat satu pujian. Semuanya yang di rumah ikut bernyanyi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya. Ayo semuanya bangkit berdiri kalau bisa yang di rumah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini dan sebentar Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Bapa turunkan Roh Kudus-Mu Bapa agar kami dapat dengan tenang, agar kami dapat memaknai cerita tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Adik-adik, sekarang kita sampai kepada pembacaan titah yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kantar Curah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita pembacaan ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu lalu, gimana nih? Sudah pada dihafal kan yang di rumah? Kita baca sama-sama ya untuk minggu lalu ya. Tertulis di 1 Petrus 4 ayat 8. Ayo, yang sudah hafal bangkit berdiri kita ucapkan bersama-sama. Sudah? Kita baca sama-sama ya.
1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu yang buat minggu lalu ya adik-adik. Dan untuk minggu depan tertulis di Mazmur 28 ayat 7. Adik-adik yang di rumah silakan dibuka Alkitabnya, untuk minggu depan silakan dihafal Mazmur 28 ayat 7. Ayo kita buka sama-sama ya adik-adik. Kakak baca ya untuk minggu depan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab ia beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan buat adik-adik. Jangan lupa minggu depan Mazmur 28 ayat 7. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai
untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kakak ulangi lagi adik-adik, Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Nah, kalau udah dibuka Alkitabnya, sekarang kakak baca ya natsnya. Ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian nats kita pada minggu ini. Di sebuah kota bernama Betania, ada 3 orang bersaudara bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena Maria adalah orang yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Pada suatu hari, Lazarus sedang sakit parah adik-adik. Nah, melihat Lazarus sakit, Maria dan Marta sangat bersedih. Lalu Maria dan Marta mendengar kabar bahwa ada Tuhan Yesus di dekat tempat tinggalnya. Lalu Maria dan Marta mengirim seseorang untuk memberitahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus yang ia kasihi sedang sakit. Lalu utusan Maria dan Marta menemui Tuhan Yesus. Nah, dia berkata bahwa Tuhan Yesus, Lazarus sedang sakit, kata utusan tersebut. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada utusan tersebut, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus pun menambahkan 2 hari lagi untuk tetap tinggal di kota itu. Nah, beberapa hari kemudian Tuhan Yesus ke tempat tinggal Maria dan Marta bersama murid-muridnya. Nah, sesampainya di sana, Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang menghibur Marta dan Maria. Ternyata adik-adik, Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu. Mendengar Tuhan Yesus datang, Marta menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau datang, pasti dia tidak akan mati." Lalu Tuhan Yesus berkata, adik-adik, "Saudaramu akan bangkit." Tuhan Yesus berkata demikian adik-adik. Setelah itu, Marta menghampiri Maria dan memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus memanggilnya. Saat Maria melihat Tuhan Yesus, Maria langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan menangis terseduh-seduh. Lalu dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau datang, pasti saudaraku tidak akan mati," kata Maria kepada Tuhan Yesus. Melihat Marta dan Maria menangis, Tuhan Yesus pun ikut bersedih adik-adik. Tuhan Yesus meneteskan air matanya. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" kata Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Maria dan Marta membawa Tuhan Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus melihat bahwa ada batu yang sangat besar menutupi kuburan Lazarus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta untuk mengangkat batu besar itu. Nah, setelah itu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah bau. Sudah 4 hari semenjak ia mati," kata Marta kepada Tuhan Yesus.
Setelah itu, mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan langsung mengangkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus pun berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Setelah berdoa, Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar. "Lazarus, marilah keluar." Lalu orang yang mati itu akhirnya bangkit kembali adik-adik. Lazarus ditutupi oleh kain yang sangat banyak dari kepala, tangan, kaki, dan badannya. Semua tertutup oleh kain. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Marta dan Maria untuk membukakan kain-kain tersebut dan menyuruh Lazarus pergi. Lalu orang-orang yang melihat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari nat tersebut kita dapat belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap perbuatan kita. Karena kalau kita percaya, Tuhan Yesus akan memberikan mukjizat-mukjizatnya kepada kita. Demikian nats pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih juga atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kreativitas. Kreativitas kelas kecil, adik-adik menggambar salib dulu. Kenapa ya gambar salib? Iya, biar mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap percaya kepada Tuhan seperti Marta dan Maria tadi ya. Kepercayaan mereka sangat kuat sekali kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Percaya kepada Tuhan membuat segalanya menjadi indah, yang membuat bahkan bisa mendatangkan mukjizat. Untuk kelas kecil diwarnain ya? Enggak, kali ini kita tidak mewarnai dulu adik-adik ya. Tapi kita membuat kolase, menempel ya adik-adik ya. Aduh, karena masih kelas kecil, enggak perlu digunting ya adik-adik. Kita bisa sobek. Ya, contohnya seperti ini kita sobek-sobek dulu. Lalu adik-adik, lalu kita tempel. Di kertas ini kita lem, baru kita tempel. Nah, contohnya sudah jadi seperti ini ya. Walaupun hanya pakai dirobek, tetapi tetap indah ya adik-adik. Nah, kalau nanti di rumah, Kak, saya nggak punya kertas origami. Nggak apa-apa, jangan sedih adik-adik. Tetap boleh memakai kertas koran atau brosur-brosur yang di rumah. Disobek-sobek, lalu tempelkan kepada gambar salib tadi, dan hasilnya ini adik-adik ya, tetap indah. Nah, semua nanti tugasnya dikirimkan kepada kakak-kakak di sektor masing-masing. Untuk kelas besar adik-adik boleh juga nih membentuk salib dari kertas ya. Adik-adik boleh lipat kertasnya. Lipat kertasnya seperti ini ya. Sudah? Ya, boleh pakai kertas berwarna juga boleh ya adik-adik ya. Setelah ini adik-adik kemudian dilipat lagi. Membentuk seperti rumah. Seperti rumah ya adik-adik ya. Setelah bentuk seperti rumah, ya, ini bisa bilang ke adiknya, abang kakak punya sulap loh adik-adik. Bisa bilang begitu ya, tunjukkan nanti sama mama, sama bapak, sama siapapun. Setelah berbentuk seperti ini, lalu dilipat kembali. Dilipat kembalinya ke dalam, ya, kemudian ke dalam. Seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah seperti ini, kita bentuk, kita lipat. Boleh simetris ya adik-adik ya. Kita bisa bagi 3 atau tetap dibagi 2. Bentuknya seperti gereja loh adik-adik. Kalau tadi bentuknya rumah, seperti rumah, sekarang bentuknya seperti gereja. Nah, kalau seperti gereja, terus kakak mau sobek setengahnya dari kertas ini kakak mau sobek.
boleh bercerita ya sebetulnya adik-adik ya, tentang seperti tadi bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, kesedihan, mungkin merasa bosan dengan saat ini, kita harus buang adik-adik ya, agar kita tetap boleh bersukacita di rumah. Setelah kita buang adik-adik segala sesuatu tentang yang tidak baik di dalam hidup kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan tetap percaya dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hasil kertasnya adalah menjadi seperti salib ya. Gambar salib mengingatkan kita biar tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti Marta dan Maria yang sudah diceritakan tadi. Shalom adik-adik, silahkan dikerjakan di rumah ya. Tetap semangat walaupun kita beribadah di dalam rumah. Shalom. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan naikkan satu pujian, kita bernyanyi dalam nama Yesus. Sebelum kita akhiri ibadah kita, adik-adik yang di rumah, marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.